Seret dia keluar. Sekarang juga, bentakan Pak Tirtayasa, sang direktur galeri, menggema saat Citra Anindita dihempaskan begitu saja ke lantai lobi yang dingin dan berkilauan. "Pak Direktur, tolong, beri saya satu kesempatan lagi," rintih Citra. "Jangan banyak alasan. Kau dipecat." Saat para petugas keamanan bergerak untuk menyeret Citra, sebuah suara yang tenang namun berwibawa menghentikan mereka. "Berhenti di sana." Di puncak tangga lantai 2, berdiri seorang wanita parubaya, memeluk sebuah mantel putih yang kotor oleh lumpur seolah itu adalah harta karun paling berharga. Mendengar satu kalimat dari wanita itu, wajah Pak Tirtayasa yang tadinya angkuh seperti raja, langsung pucat pasi. Hari itu, hidup seorang gadis berubah total karena sebuah mantel seharga puluhan juta rupiah. Inilah kisahnya. Tekan tombol subscribe dan like untuk mendukung kami. "Ibu, lihat mata saya." "Bernapas, Bu, bernapas." Suara napas yang berat berubah menjadi uap putih di udara yang membekukan. Suhu udara -2 derajat Celcius. Angin malam yang menusuk tulang menerpa teras belakang Galeri Nusantara. Sebuah lampu taman yang rusak berkedip-kedip liar, memuntahkan cahaya yang sekarat. Citra Anindita menggigit bibirnya. Ujung dagunya bergetar hebat. Secara naluriah, ia merapatkan kerah mantelnya. Mantel kasmir putih bersih itu bukan sekadar pakaian luar biasa. Bagi Citra, seorang karyawati kontrak yang sudah bekerja selama 5 tahun dan hari ini akan menjalani evaluasi untuk diangkat menjadi karyawan tetap, mantel itu adalah satu-satunya baju zirah yang akan melindunginya. Ia melirik jam tangannya. Tinggal 10 menit. Tepat 10 menit lagi. Detak jarum jam terdengar lebih keras dari detak jantungnya sendiri. Jika presentasi kali ini berhasil, statusnya akan menjadi karyawan tetap. Sebenarnya, Citra adalah talenta luar biasa, lulusan terbaik dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD, di Institut Teknologi Bandung, ITB. Semua teman angkatannya sudah berkarier di luar negeri, menjadi profesor atau kurator ternama. Namun Citra, kebangkrutan bisnis ayahnya dalam semalam memupus semua impiannya untuk studi lanjut ke luar negeri, memaksanya terjun ke dunia kerja untuk menyambung hidup. Selama 5 tahun bekerja kontrak di Galeri Nusantara, Direktur Tirtayasa seolah tak pernah lelah menekannya. "Citra, inilah kenapa seniman lokal itu payah. Wawasan mereka itu sempit, seperti katak dalam tempurung," ucapnya sinis. Padahal ia tahu persis bahwa kemampuan Citra jauh di atas rata-rata. Pria itu selalu menggunakan kemiskinan Citra sebagai senjata, melabelinya sebagai ketidakmampuan dan menginjak-injak harga dirinya. Karena itu, presentasi hari ini bukan sekadar tentang pekerjaan. Ini adalah perang untuk membuktikan bahwa kemampuannya tidak bisa dibatasi oleh kemiskinan. Ini adalah kesempatan terakhir yang tidak bisa ia sia-siakan. Kalau kali ini kau gagal lagi, kau akan masuk daftar hitam selamanya. Mengerti? Peringatan dingin Pak Tirtayasa terngiang-ngiang di telinganya. "Sadarlah posisimu." Citra menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Ia hendak meraih gagang pintu kaca, namun terhenti. Di antara desau angin, ia mendengar suara aneh. Seperti rintihan binatang, atau mungkin suara balon kempes. Sangat lirih, kepala Citra perlahan menoleh. Di sudut teras, di belakang bangku yang tertutup salju tipis buatan untuk dekorasi musim dingin, sesuatu menggeliat dalam kegelapan. Itu adalah seorang manusia. Seorang wanita parubaya terbaring di tumpukan salju dekoratif, wajahnya pucat membiru. Pandangan Citra terpaku pada kaki wanita itu. Salah satu sepatu hak tingginya terlepas, tergeletak di salju. Kakinya yang telanjang sudah berubah warna menjadi ungu gelap. Hipotermia? Prosesnya sedang berjalan. Kaki itu mungkin sudah kehilangan rasa. Tap, tap, tap. Tepat pada saat itu, langkah kaki petugas keamanan terdengar dari koridor di seberang teras. Citra terperanjat dan segera bersembunyi di balik sebuah pilar. Jantungnya berdebar kencang serasa mau meledak. Jika ia ketahuan berada di sini bersama orang luar, jangankan presentasi, ia bisa langsung dipecat karena melanggar aturan keamanan. "Pergi saja, Citra," bisiknya pada diri sendiri. "Kalaupun aku tidak melapor, pasti ada orang lain yang akan melihatnya. Petugas keamanan itu pasti akan lewat." Citra memejamkan matanya erat-erat.
Jika ia melewatkan kesempatan ini, ia mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ibunya di rumah, biaya rumah sakit yang harus dibayar setiap bulan, dan mantel ini. Mantel apa ini sebenarnya? 3 tahun yang lalu, ibunya, yang bersikeras ingin pulang dari rumah sakit demi menghemat biaya perawatan, memberikan mantel ini padanya. Mantel yang dibeli dengan uang yang beliau kumpulkan sedikit demi sedikit, uang kertas lecek yang berbau obat-obatan. Citra masih bisa membayangkan punggung ibunya saat membayar di kasir butik mahal itu dengan tangan gemetar. "Citra, kamu itu angsa putih." Suara ibunya bergema di telinganya. "Pakai mantel ini dan terbanglah ke tempat tertinggi. Jangan pernah merasa rendah diri. Ia tidak boleh mengotori mantel ini sekarang. Sama sekali tidak boleh." Citra mencoba melangkah ke arah pintu kaca. "Tolong." Sebuah suara lirih, seperti bisikan putus asa dari wanita itu, menembus hatinya. Manik mata Citra bergetar hebat. Butiran salju buatan jatuh tanpa peduli di atas punggung kaki wanita yang membiru itu. Jika dibiarkan, wanita ini akan mati. Presentasi 10 menit lagi, bukan lagi masalah. Saat ini, detik ini, ada nyawa yang sedang melayang. Sialan. Citra memekik tertahan. Seperti orang gila, ia merobek kancing mantel putihnya yang merupakan segalanya baginya. Esrak. Mantel kasmir seharga puluhan juta rupiah itu jatuh di atas salju yang bercampur tanah. Kain putih bersih itu langsung menyerap air lumpur yang kehitaman, menciptakan noda dalam sekejap. Tanpa ragu, Citra berlutut di atasnya. "Ibu, sadarlah." "Buka mata ibu." Ia menarik tubuh wanita itu ke atas mantel, menggunakan pakaian mahalnya sebagai penghalang dari dinginnya lantai semen dan untuk memastikan jalan napasnya terbuka. Tubuh wanita itu sedingin es, terutama kakinya yang telanjang. Citra melepas sepatu hak tingginya sendiri. Lalu ia menarik stoking berwarna kulit yang ia kenakan. Suara robekan kain terdengar seperti jeritan. Tapi Citra tidak peduli, ia melepaskan stoking miliknya dan membalutkannya ke kaki wanita yang membeku itu. "Pakai ini, Bu. Kumohon." Suaranya bergetar. "Tolong." Rasakan sedikit kehangatan. Citra menyibakkan blusnya. Ia menyelipkan tangan dingin wanita itu ke ketiaknya yang hangat. Perlahan, tubuh wanita yang gemetar itu merapat ke dalam pelukan Citra. "Hah!" Erangan keluar dari bibir Citra. Ia hanya mengenakan blus tipis. Angin sedingin pisau tanpa ampun menghantam punggungnya yang basah. Saat kakinya yang telanjang menyentuh lantai semen bersalju, rasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum menjalar ke atas. Ujung-ujung jari kakinya mati rasa dalam sekejap. Namun, Citra tidak melepaskan pelukannya pada wanita itu. Ia malah memeluknya lebih erat. Ia teringat pada ibunya yang sering tidur di kamar yang dingin untuk menghemat biaya pemanas. Punggung ibunya juga sedingin ini. Mungkin rasa bersalah karena tidak pernah bisa memeluk ibunya saat itu, kini membuatnya tidak bisa melepaskan wanita asing ini. "Wiyu! Wiyu!" Dari kejauhan, terdengar suara sirene ambulans. Cahaya merah lampu rotator menyapu dinding teras. Akhirnya, selamat, barulah Citra melepaskan tubuh wanita itu. Blusnya kotor oleh lumpur dan air liur wanita itu. Rambutnya acak-acakan menempel di wajah, terdengar suara langkah petugas keamanan yang berlari mendekat. Secara refleks, Citra melangkah mundur. Ia tidak boleh terlihat dalam kondisi seperti ini. Waktu presentasi tinggal 3 menit. Ia harus merapikan diri dan masuk ke dalam. Citra menatap mantelnya yang teronggok di lantai. Pusaka dari ibunya itu kini basah oleh lumpur, berat, dan rusak. Baju zirah yang bahkan tidak mungkin ia pakai lagi. Ia mengatupkan bibirnya erat dan berbalik. Darah merembes dari telapak kakinya yang telanjang, meninggalkan jejak merah di atas salju putih. Namun, Citra tidak menoleh ke belakang. Dengan tertatih-tatih, ia mulai berlari dengan kaki telanjang yang berdarah, menuju cahaya lobi galeri yang gemerlap. Brak! Dengan napas terengah-engah, Citra mendorong pintu kaca lobi galeri yang berat. Udara hangat langsung menyambutnya. Namun kehangatan itu bukan untuknya. Lobi sudah penuh sesak oleh tamu-tamu VIP yang menunggu presentasi. Di bawah lampu kristal yang berkelip, orang-orang berbusana mahal berbincang sambil memegang gelas sampanye. Musik klasik mengalun lembut,
dan aroma bunga segar memenuhi ruangan yang elegan. Di tengah semua itu, berdirilah Citra. Blus tipisnya yang ternoda lumpur basah dan menempel di tubuhnya. Rambutnya berantakan dan meneteskan air. Tapi yang paling menarik perhatian adalah kakinya. Tanpa alas kaki, telanjang, dan basah kehitaman. Darah segar merembes dari sela-sela jari kakinya, mengotori lantai marmer, keheningan seketika menyelimuti ruangan. Bahkan musik seolah berhenti. Puluhan pasang mata menusuk Citra. Tatapan penuh hina, penasaran, dan jijik. Citra Anindita. Suara Pak Tirtayasa yang hendak memegang mikrofon di podium memecah keheningan. Ia perlahan turun dari podium dan menghampiri Citra. Setelan jasnya sempurna tanpa celah, sepatunya berkilau. Ia menatap Citra dari atas ke bawah, lalu tersenyum elegan sambil mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Nona Citra, Pak Tirtayasa memiringkan kepalanya. Apakah ini penampungan gelandangan? Baunya agak tidak sedap. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan, berakting seolah sangat terganggu. Terdengar tawa kecil dari beberapa tamu. Wajah Citra memerah karena malu. Pak Direktur. Bukan begitu. Tadi di jalan ada korban darurat. Citra mencoba menjelaskan dengan bibir gemetar. Ia ingin mengatakan bahwa ia baru saja menolong orang. Bahwa jika diberi waktu 1 menit saja, ia akan membersihkan diri. Namun, Pak Tirtayasa meletakkan jari telunjuknya di bibirnya sendiri. SST? Matanya menatap dingin. Ia memotong ucapan Citra tanpa ampun. Alasanmu tulis saja di surat pengunduran diri. Suara Pak Tirtayasa terdengar rendah dan mengancam. Orang-orang di sini datang bukan untuk mendengar cerita menyedihkanmu. Seorang profesional tidak membuat alasan. Dia bicara lewat hasil, tapi presentasi ini adalah kesempatan terakhir saya. Kesempatan? Pak Tirtayasa tertawa sinis. Ia melangkah lebih dekat ke Citra. Lalu berbisik pelan di telinganya, sangat pelan agar orang lain tidak mendengar. Sadarlah posisimu, Citra Anindita. Suaranya semakin rendah. Saya tidak tahu apa yang diajarkan orang tuamu, tapi si miskin bau tanah sepertimu berani-beraninya bermimpi menjadi wajah galeri ini? Anak dari pengusaha bangkrut mau pamer apa? Manik mata Citra bergetar. Orang yang tidak punya bibit, bebet, dan bobot yang jelas memang tidak bisa diapa-apakan. Kemiskinan itu bukan dosa, tapi mewariskan kemiskinan itu dosa, salahkan saja orang tuamu. Bibir Citra bergetar hebat. Ia membuka mulut untuk bicara, tapi tenggorokannya tercekat, tidak ada suara yang keluar, matanya memerah. Namun, Citra hanya menunduk dan menggigit bibirnya erat. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pak Tirtayasa melangkah mundur dan memberi isyarat kepada kepala keamanan, seolah menyuruhnya menyingkirkan serangga yang menjijikkan. Tim keamanan, bereskan ini diam-diam. Nanti selera makan para tamu jadi rusak, Pak Direktur. Sebentar, Pak. 2 petugas keamanan berbadan tegap dengan kasar memegangi kedua lengan Citra. Citra meronta, tapi tenaganya tidak seberapa. Ia diangkat seperti karung barang dan diseret di lantai lobi. Kaki telanjangnya bergesekan dengan lantai marmer, menimbulkan suara decitan yang memilukan. Tak seorang pun menolongnya. Orang-orang justru menyingkir, seolah takut tertular kotoran. Jeklek, brak. Pintu belakang terbuka, dan Citra dilempar ke atas salju buatan yang dingin. Rasa sakit yang tajam kembali terasa saat kulit telanjangnya menyentuh lantai sedingin es. Citra menggedor-gedor pintu kaca yang tertutup. Tolong buka pintunya. Kumohon. Sekali saja. Tapi pintu itu tertutup rapat. Dan di balik pintu kaca itu, sebuah pemandangan yang tak bisa dipercaya terbentang di depan matanya. Pak Tirtayasa sudah berdiri di podium, memegang mikrofon. Di tangannya ada sebuah map. Itu adalah naskah yang Citra siapkan semalaman, naskah yang berisi seluruh jiwa dan raganya. Pak Tirtayasa dengan fasih membacakan kalimat-kalimat yang ditulis Citra. Orang-orang bertepuk tangan, dan ia dengan santai mengangkat tangan untuk merespons. Kerja keras Citra, waktu Citra, mimpi Citra semua itu dicuri oleh Pak Tirtayasa dan diubah menjadi prestasinya sendiri. Itu milikku. Citra memukul-mukul dadanya dalam keputusasaan. Tinju berdarahnya menghantam dadanya, tapi suaranya terhalang oleh kaca tebal anti peluru.
hanya noda darah merah yang tertinggal di kaca jendela. Deret. Saat itu, ponselnya yang jatuh di tumpukan salju bergetar. Dengan tangan gemetar, Citra memeriksa layarnya. Sebuah pesan teks dari tim HRD. Pengirim. HRD Galeri Nusantara. Kepada Citra Anindita. Dengan ini kami memberitahukan bahwa kontrak kerja Anda diakhiri per hari ini karena pelanggaran etika penampilan dan meninggalkan tugas tanpa izin. Semoga sukses di masa depan. Ia tidak sanggup membacanya lebih jauh. Tenaganya habis, Citra terduduk di tempat itu. Kakinya yang mati rasa kini pucat pasi. Ibu, maafkan aku. Suaranya bergetar. Aku memang bodoh. Mantel pemberian ibu hilang. Kesempatan juga melayang. Air mata yang ditahannya akhirnya tumpah ruah, seperti bendungan yang jebol. Lampu-lampu gemerlap galeri mulai padam satu persatu. Seolah dunia sedang menertawakan dan membuangnya dalam kegelapan. Setelah menangis cukup lama, Citra bangkit dengan terhuyung-huyung. Ia melihat selembar koran basah yang dibuang di samping tempat sampah. Ia memungut koran itu dan membungkus kakinya yang berdarah. Hanya sobekan koran basah inilah yang bisa ia gunakan untuk melindungi kakinya yang nyaris membeku. Dengan tertatih, Citra berjalan memasuki kegelapan. Di tempat yang ia tinggalkan, butiran salju turun tanpa henti, menutupi jejak darahnya dengan warna putih, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suara mesin medis yang dingin dan tidak beraturan memenuhi sebuah ruangan. Ruang VVIP di RS Medika Nusantara. Seorang wanita parubaya dengan masker oksigen terbaring di tempat tidur. Bernapas dengan berat, dia adalah Ibu Larasati Wijoyo, istri dari pemilik Nusantara Group. Kelopak matanya bergetar, lalu matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ketakutan. Hah! Hah! Tangan Ibu Larasati menggapai-gapai udara. Keringat dingin membasahi bantalnya. Ia merasa seolah masih terjebak di teras yang dingin itu, di depan pintu kaca yang terkunci rapat. Pintunya tidak bisa dibuka. Dingin. Dingin sekali. Suaranya yang serak keluar dari celah masker oksigen. Trauma ruang tertutup. Kengerian saat kematian begitu dekat kini menelannya hidup-hidup. Ibu. Ibu. Sadarlah. Ini Baskara. Bu. Seorang pria tegap yang duduk di samping tempat tidur menggenggam erat tangan dingin Ibu Larasati. Dia adalah Baskara Wijoyo, Direktur Perencanaan Strategis Nusantara Group. Mendengar ibunya pingsan, ia langsung bergegas ke rumah sakit dan berjaga semalaman tanpa tidur. Kehangatan dari tangan Baskara membuat pupil mata Ibu Larasati yang tadinya liar, perlahan mulai menemukan fokus. Langit-langit putih, wajah putranya yang familiar, dan udara yang hangat. Saat menyadari bahwa ia tidak lagi berada di teras neraka itu, mata Ibu Larasati berkaca-kaca. Baskara, Ibu, kita di rumah sakit. Ibu sudah aman sekarang. Jangan khawatir. Baskara merasa lega dan menyeka keringat di dahi ibunya. Namun, bukannya merasa tenang, Ibu Larasati justru mencengkeram kerah baju Baskara dengan panik. Cengkeramannya begitu kuat hingga Baskara terkejut. Gadis itu? Kita harus temukan gadis itu. Gadis? Siapa yang ibu maksud? Kakiku. Dia menghangatkan kakiku. Dia melepas bajunya sendiri, dengan kaki telanjang. Suara Ibu Larasati bergetar. Dalam kesadarannya yang kabur, ada satu sensasi yang teringat jelas. Kehangatan tubuh yang membalut kakinya yang membeku, dan suara yang terus-menerus berbisik di telinganya. Dia terus mengajakku bicara, takut aku tertidur dan mati. Ibu Larasati memejamkan mata, mencoba mengingat momen itu. Jangan khawatir, Bu. Sebentar lagi semua akan baik-baik saja. Ibu akan merasa tenang, setenang lukisan teratai karya Monet. Dia bilang begitu. Kita harus temukan suara itu, Baskara, teratai Monet. Alis Baskara berkerut. Dalam situasi hidup dan mati, menenangkan pasien dengan menyebut lukisan teratai Monet. Ini terasa lebih dari sekadar perbuatan baik biasa. Itu bukan analogi yang mudah terpikirkan oleh orang awam dalam keadaan darurat. Baik, Bu. Akan saya temukan dia. Ibu istirahatlah dulu. Baskara menenangkan ibunya lalu keluar dari kamar. Tatapannya berubah tajam. Ibunya pingsan di teras belakang Galeri Nusantara.
tempat yang seharusnya memiliki keamanan ketat. Terjadinya insiden di sana saja sudah tidak masuk akal. Hubungkan saya dengan kepala keamanan. Dan amankan semua rekaman CCTV serta barang-barang yang tertinggal di lokasi kejadian. Bawa semuanya ke sini. Perintah Bhaskara kepada asistennya terdengar dingin dan penuh amarah. Beberapa saat kemudian, seorang perawat mendekat dengan hati-hati, membawa kantong plastik transparan berisi beberapa barang. Pak Bhaskara, ini barang-barang yang ditemukan di dekat pasien. Bhaskara mengambil kantong plastik itu. Berat. Di dalamnya ada sebuah mantel kasmir putih yang hancur lebur oleh lumpur dan noda darah. Bahannya berkualitas tinggi, tetapi kondisinya sangat mengenaskan hingga sulit dikenali bentuk aslinya. Saat ia memeriksa lapisan dalam mantel, di samping label merek, ada sebuah sulaman kecil. Untuk putriku tercinta, Citra. Hadiah untuk seorang anak perempuan. Bhaskara bisa merasakan kisah haru di balik beratnya mantel itu. Mengorbankan pakaian berharga seperti ini untuk menyelamatkan ibuku. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari saku mantel. Sebuah buku catatan kecil yang basah dan lecek. Bhaskara dengan hati-hati memungutnya. Kertasnya rapuh karena basah, tetapi untungnya tintanya tidak luntur. Ia perlahan membuka buku catatan itu. Karya 14, Malam Berbintang karya Van Gogh. Poin observasi, langit malam yang bergejolak bukanlah kecemasan Van Gogh, melainkan harapan untuk menemukan cahaya bahkan dalam kegelapan. Tips penjelasan. Tatap mata pengunjung saat bicara. Malam Anda pun bersinar seperti ini. Karya 21, teratai karya Claude Monet. Cahaya di atas air hanya sesaat, tetapi ketenangannya abadi. Lukisan yang memberi penghiburan bagi mereka yang lelah. Halaman demi halaman dipenuhi catatan tulisan tangan. Bukan sekadar daftar informasi karya seni, terlihat jelas jejak pemikiran tentang bagaimana menyentuh hati orang yang melihat karya, kata-kata apa yang bisa memberi penghiburan. Catatan yang diberi garis bawah dengan pulpen merah, tanda bintang, dan komentar pribadi. Ini bukan buku catatan pengunjung biasa. Ini adalah catatan seorang profesional yang sangat mencintai pekerjaannya, bahkan mencintai sesama manusia. Orang dengan wawasan dan sikap seperti ini, kenapa? Bhaskara kembali ke halaman depan buku catatan itu. Ada selembar pas foto tertempel di sana. Seorang wanita muda yang tersenyum cerah dengan kemeja rapi. Di bawah foto itu, tertulis sebuah nama dengan tulisan tangan yang rapi. Pemandu galeri. Dosen. Citra Anindita. Galeri Nusantara. Karyawan galeri. Bhaskara bergumam tak percaya. Penyelamat ibunya ternyata adalah karyawan galeri yang mereka kelola. Tapi, kenapa insiden ibunya pingsan tidak segera dilaporkan? Kenapa karyawan ini hanya meninggalkan mantelnya dan menghilang? Firasat buruk melintas di benaknya. Bhaskara segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala HRD galeri. Ini Bhaskara Wijoyo. Cek data pribadi dan status kepegawaian atas nama Citra Anindita. Laporkan pada saya. Sekarang juga. Terdengar suara kepala HRD yang gugup di seberang telepon, diikuti suara ketikan keyboard. Beberapa saat kemudian, suara yang gemetar terdengar. Anu. Pak Bhaskara. Nona Citra Anindita. Sudah diakhiri kontraknya per kemarin. Apa alasannya? Itu. Menurut catatan, karena meninggalkan tugas tanpa izin dan merusak citra perusahaan. Dia tidak hadir pada saat presentasi dengan penampilan yang tidak pantas. Apa katamu? Kening Bhaskara berkerut tajam. Meninggalkan tugas, merusak citra? Jadi, menjadi kotor karena menyelamatkan ibuku dianggap sebagai penampilan tidak pantas? Meninggalkan tempatnya untuk menolong nyawa seseorang dicap sebagai meninggalkan tugas tanpa izin? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memberi persetujuan? Itu. Wewenang penuh Direktur Tirtayasa. Pak Tirtayasa. Orang yang dari luar terlihat elegan, tetapi rumor mengatakan ia melakukan segala macam korupsi di belakang. Tangan Bhaskara mengepal erat hingga memutih. Bukannya memberi penghargaan pada penyelamat nyawa, mereka malah memfitnah dan mengusirnya. Kirimkan alamat Citra Anindita lewat pesan teks. Bhaskara menutup telepon dan menatap keluar jendela. Pemandangan gemerlap malam Jakarta terhampar di bawahnya. Di suatu tempat di antara cahaya itu, ada seorang penyelamat yang diusir secara tidak adil. Kit.
Suara lampu neon tua yang berkedip. Sebuah ruangan sempit dan lembab yang sangat kontras dengan kamar rumah sakit yang mewah. Ini adalah gudang sebuah minimarket. Citra sedang memindahkan tumpukan kardus mie instan yang menggunung. Woi, gerak lebih cepat dong. Pelanggan di luar nunggu tuh. Terdengar suara omelan manajer toko. Citra mengangkat kardus dengan napas terengah-engah. Maaf, Pak. Segera saya pajang. Suara Citra terdengar bersemangat. Tetapi punggungnya terlihat sangat kecil dan rapuh. Lihatlah kakinya. Di bawah rompi minimarket, terlihat sepatu Keds-nya. Bagian belakangnya terinjak. Karena ia memaksakan kakinya yang bengkak masuk ke dalamnya. Jari-jari kakinya yang radang dingin kemarin kini dibalut perban. Dan ia terlihat tertatih setiap kali berjalan. Citra meletakkan kardus dan sejenak meluruskan pinggangnya. Pantulan dirinya terlihat di cermin tua di sudut gudang. Rambut acak-acakan, wajah berkeringat, seragam minimarket, Citra Anindita, sang pemandu galeri yang sehari sebelumnya dengan elegan menjelaskan lukisan, kini telah tiada. Ibu, aku baik-baik saja, kan? Citra mencoba mengucapkan kata-kata yang terpendam di dalam hatinya, tetapi yang menjawab hanyalah bau apek jamur dari gudang. Ia merogoh sakunya, meraba beberapa lembar uang ribuan yang lecek. Jika ia menerima upah hari ini, ia bisa menambah sedikit untuk biaya rumah sakit ibunya. Mantelnya mungkin hilang, tetapi hati ibunya tidak akan ia sia-siakan. Layar berganti. Punggung Baskara yang berdiri di dekat jendela kamar rumah sakit yang mewah, dan punggung Citra yang bersandar pada tumpukan kardus mie instan untuk beristirahat sejenak di gudang yang sempit. Dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Namun, mantel putih yang kotor dan buku catatan yang basah menghubungkan mereka dengan benang tak kasat mata. Kembali ke koridor rumah sakit, Baskara melangkah dengan mantap. Di tangannya ada sebuah tas belanja dari jasa laundry premium. Di dalamnya, ada mantel Citra, pakaian paling berharga di dunia. Siapkan mobil. Baskara memberi perintah singkat pada asistennya. Tidak ada lagi keraguan dalam suaranya. Ini adalah perjalanan untuk menemukan sang penyelamat. Tidak. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran yang hilang. Sebuah sedan hitam berhenti dengan mulus di depan lobi rumah sakit. Ting. Suara bel yang renyah berbunyi saat pintu otomatis minimarket terbuka. Sebuah minimarket tua yang terletak di gang belakang Galeri Nusantara. Citra, pekerja paruh waktu shift malam, buru-buru menutup buku tebal tentang seni rupa yang sedang ia baca di sudut meja kasir. Selamat datang. Citra secara refleks mengangkat kepalanya. Namun, matanya langsung terbelalak. Pelanggan yang masuk ke dalam minimarket sempit dan apek itu bukanlah warga sekitar yang ingin membeli mie instan atau roti. Seorang pria mengenakan setelan jas pesanan khusus dan sepatu kulit mengkilap. Baskara Wijoyo, direktur dari Nusantara Group. Lampu neon jalanan terpantul di punggungnya, tetapi ekspresi wajah Baskara lebih tenang dan dalam. Di tangannya ada sebuah tas belanja yang terlihat mewah. Citra secara naluriah mundur selangkah. Tatapannya penuh kewaspadaan. Ia masih ingat rasa malu saat diusir hari itu. Apakah dia orang suruhan dari galeri? Apakah dia datang untuk menghinaku lagi? Bahunya terasa menciut. Saya sudah dipecat. Suara Citra keluar dengan tajam. Pesangon juga sudah lunas. Saya tidak punya urusan lagi dengan galeri. Nada bicaranya terdengar ketus, tetapi ujungnya sedikit bergetar. Baskara tidak menjawab, melainkan perlahan mendekati meja kasir. Ia meletakkan tas belanja yang dibawanya di depan Citra dengan hati-hati. Saya datang bukan karena ada urusan. Baskara membuka suara. Saya datang untuk mengembalikan ini. Dari dalam tas, Baskara mengeluarkan sebuah mantel kasmir putih yang sudah bersih. Pakaian yang tadinya hancur oleh lumpur dan darah itu kini kembali bersinar putih setelah ditangani oleh para profesional. Dan di atasnya, diletakkan sebuah buku catatan kecil yang sudah kering meskipun sedikit keriput. Mata Citra membesar. Mantel yang ia kira sudah hilang. Peninggalan ibunya yang ia pikir tidak akan pernah ia lihat lagi. Tangannya terulur tanpa sadar ke arah mantel itu. Saat ujung jarinya menyentuh kelembutan kain kasmir, air mata tiba-tiba menggenang. Ini, dan pemilik buku catatan ini. Saya datang untuk menjemput penyelamat ibu saya. Baskara membungkukkan badannya dengan hormat. Pewaris Nusantara Group membungkuk di depan meja kasir minimarket yang sempit,
kepada seorang kasir yang terlihat lusuh. "Ibu saya, Larasati Wijoyo, sedang mencari Anda." Citra menatap Baskara dengan bingung, lalu tersenyum getir sambil menerima mantelnya. "Saya tidak butuh imbalan." Suaranya terdengar datar. "Pakaian saya sudah kembali, itu sudah cukup. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Citra menolak dengan tegas. Ia tidak melakukannya demi uang. Pilihan yang ia buat hari itu adalah tentang nurani dan harga dirinya. Jika ia menerima kompensasi dalam bentuk uang, ketulusannya hari itu akan terasa seperti transaksi murahan. Ia tidak mau itu, namun, Baskara tidak menyerah. Matanya bersinar serius. "Ini bukan imbalan." Suara Baskara merendah. "Ini adalah permohonan." "Tidak, saya datang untuk memohon." "Memohon?" "Ibu saya dirawat di rumah sakit karena trauma yang parah." Suara Baskara terdengar putus asa. "Beliau menolak makan dan minum obat. Beliau hanya menunggu suara Anda." Mata Citra bergetar. "Ibu saya bilang, berkat penjelasan seni yang Anda berikan hari itu, beliau bisa bertahan dari rasa takutnya." "Harus suara Anda? Tidak bisa yang lain." Baskara melangkah lebih dekat. "Saya ingin menawarkan kontrak resmi, bukan sebagai perawat biasa, tetapi sebagai konsultan seni pribadi untuk ibu saya." "Konsultan seni?" Jantung Citra berdebar kencang. Jabatan yang selalu ia impikan. Hidup bukan sebagai kasir minimarket, tetapi sebagai seorang profesional yang menyentuh hati seseorang. "Gajinya 3 kali lipat dari gaji di galeri," lanjut Baskara. "Tolong bantu kami, setidaknya sampai ibu saya pulih." Tawaran Baskara sangat manis. "Tidak, sangat realistis." Pandangan Citra beralih ke ponselnya di bawah meja kasir. Di layarnya, ada notifikasi pesan tagihan biaya rumah sakit yang belum dibayar. Besok ia harus membayar biaya cuci darah ibunya. Dinding kenyataan terlalu tinggi dan dingin untuk dihadapi hanya dengan harga diri, keheningan sesaat. Hanya suara dengungan kulkas minimarket yang terdengar. Citra menggigit bibirnya erat. Lalu, ia mengangkat kepalanya dengan tekad bulat. "Saya akan pergi." Tatapan matanya berubah, bukan lagi mata seorang kasir yang minder, tapi ada syaratnya. "Sebutkan saja. Apapun akan saya penuhi. Nilai saya berdasarkan kemampuan saya." Suara Citra menjadi tegas. "Jangan beri saya perlakuan khusus atau belas kasihan karena saya seorang penyelamat. Saya datang ke sana untuk bekerja sebagai seorang profesional." Baskara tampak terkejut dengan sikap tegas Citra, lalu ia tersenyum tipis dan mengangguk. "Baik. Nona konsultan Citra Anindita, mari saya antar." Citra melepaskan rompi seragam minimarketnya. Ia mengenakan mantel putih yang dibawa Baskara di bahunya. Mantel putih bersih itu seolah menyulapnya. Kasir minimarket yang lusuh lenyap, dan di cermin kini berdiri seorang kurator yang elegan dan berwibawa, Citra Anindita. "Mari kita pergi." Citra berjalan di depan, membuka pintu minimarket. Udara malam yang sejuk setelah hujan menyapu wajahnya. Sebuah sedan hitam sudah menunggu di depan toko. Baskara bergegas membukakan pintu penumpang untuknya. Punggung Citra saat memasuki mobil tampak penuh tekad. Begitu ia masuk ke mobil ini, hidupnya akan sekali lagi terombang-ambing. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Ia akan berjalan dengan kakinya sendiri, dengan penuh percaya diri. Brum. Mesin mobil menyala dan melaju dengan mulus. Gerbang besi yang megah terbuka, dan mobil melewati taman yang luas sebelum berhenti di depan pintu utama. Kediaman keluarga Wijoyo, rumah megah di kawasan Menteng, Jakarta, tempat tinggal 0,1% orang terkaya di Indonesia. Citra menarik napas dalam-dalam sebelum turun dari mobil. Aura rumah yang megah terasa menekan, tetapi ia menegakkan punggungnya dan merapatkan kerah mantelnya. Lewat sini, mengikuti arahan Baskara, Citra memasuki rumah yang interiornya lebih mewah dari galeri seni manapun. Lukisan-lukisan karya maestro terpajang di sepanjang koridor, dan lantainya berkilauan terbuat dari marmer. Tok, tok. Suara hak sepatu Citra bergema di ruangan yang asing. Di sofa ruang keluarga, seorang pria parubaya sedang membaca koran. Dia adalah Hartono Wijoyo, pemimpin Nusantara Group. Merasakan ada yang datang, ia melirik Citra dari balik korannya. Tatapan matanya yang tajam mengamati Citra dari atas ke bawah. "Ayah."
Saya sudah membawanya. Mendengar ucapan Baskara, Pak Hartono mendecakkan lidah dan menutup korannya dengan kasar. Apa yang bisa dilakukan seorang pelukis di rumah ini? Suaranya ketus. Ada rumah sakit? Kenapa repot-repot? Baskara, kamu membawa perempuan ini ke rumah? Dia adalah seorang profesional yang saya bawa untuk merawat ibu. Tolong jangan bicara sembarangan. Profesional? Pak Hartono tertawa sinis. Dilihat dari wajahnya yang lumayan, sudah jelas maksudnya. Anak muda zaman sekarang, Citra membungkuk sopan untuk memberi salam. Namun, Pak Hartono mengabaikannya seolah ia tidak terlihat dan bangkit dari tempatnya. Tanpa membalas salam Citra, ia berjalan dengan angkuh ke ruang kerjanya. Terdengar bisik-bisik dari para asisten rumah tangga di belakangnya. Pasti perempuan materialistis. Mau morotin tuan muda Baskara, ya? Rasanya seperti duduk di atas bara api. Orang asing yang tidak diterima, tapi Citra tidak goyah. Ia datang ke sini bukan untuk diakui, melainkan untuk bekerja. Ia tersenyum tipis ke arah Baskara, seolah mengatakan tidak apa-apa. Tolong antarkan saya ke kamar pasien. Kamar tidur Ibu Larasati berada di ujung lantai 2. Saat Baskara membuka pintu dengan hati-hati, kegelapan langsung menyergap. Meskipun siang hari, gorden anti cahaya ditutup rapat, tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk. Bau obat yang pekat dan suara rintihan tertahan memenuhi ruangan. Di sudut tempat tidur, meringkuk Ibu Larasati dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala. Gejala hiperventilasi akibat gangguan panik. Ia gemetar, terkurung dalam penjara tak kasat mata. Ibu, ini saya. Nona Citra sudah datang. Baskara mencoba mendekat, tetapi Ibu Larasati berteriak menolak. Kondisi kecemasan ekstrem yang membuatnya tidak bisa didekati oleh siapapun. Baskara menatap Citra dengan cemas. Citra dengan tenang meletakkan tasnya. Tanpa ragu, ia berjalan ke arah jendela, SRK. Ia menyibakkan gorden tebal itu dengan kuat. Sinar matahari sore yang menyilaukan menembus kegelapan dan membanjiri ruangan. Aarg. Matikan lampunya, tutup lagi. Ibu Larasati berteriak histeris. Tapi Citra tidak mundur. Ia mendekati tempat tidur dan memegang tangan Ibu Larasati dengan mantap. Ibu, lihat saya. Suara Citra terdengar tegas namun hangat. Buka mata Ibu. Dalam gelap, Ibu akan lebih sulit bernapas. Kita harus melihat cahaya. Ibu Larasati mengenali suara itu. Suara kehidupan yang telah menyelamatkannya di tumpukan salju yang dingin. Perlahan, Ibu Larasati menurunkan selimutnya dan menatap Citra. Citra menurunkan lukisan abstrak dengan warna-warna suram yang tergantung di dinding. Lukisan gelap hanya akan memperburuk depresi pasien. Sebagai gantinya, ia menyalakan tablet yang dibawanya dan menampilkan sebuah gambar di layar besar. Taman di Giverny karya Claude Monet. Pemandangan penuh bunga-bunga cerah yang bermekaran di bawah sinar matahari yang hangat. Ibu, apakah Ibu bisa merasakan sinar matahari dalam lukisan ini? Citra mulai membacakan lukisan itu dengan suara lembut. Tidak ada istilah teknis atau interpretasi yang rumit, hanya bahasa yang menyentuh hati. Lihatlah bunga-bunga iris yang mekar ini, suara Citra mengalir lembut. Mereka berhasil melewati musim dingin dan mekar dengan begitu indahnya. Sebentar lagi, musim semi seperti ini akan datang juga di hati Ibu. Saya akan mewujudkannya. Suara Citra yang rendah dan lembut memenuhi ruangan. Seperti lagu pengantar tidur, atau doa. Napas Ibu Larasati yang tadinya berat, secara ajaib mulai tenang. Bahunya yang tegang mengendur, dan ketenangan mulai terpancar dari matanya yang tadinya penuh ketakutan. Ibu Larasati mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang ujung lengan baju Citra. Citra menggenggam tangan itu dengan kedua tangannya dan menatapnya dengan hangat. Sekarang tidak apa-apa, tidak ada yang bisa mengurung Ibu lagi. Dari celah pintu, Baskara dan Pak Hartono menyaksikan pemandangan itu. Pak Hartono berdeham, pura-pura tidak peduli dan berbalik, tetapi ekspresinya kaku karena terkejut. Serangan panik istrinya yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter maupun obat, ditenangkan oleh gadis muda ini hanya dengan beberapa patah kata dan sebuah gambar. Itu bukan sekadar teknik. Itu adalah keajaiban yang lahir dari ketulusan. Malam semakin larut. Ibu Larasati akhirnya bisa tidur nyenyak. Citra duduk di kursi samping tempat tidur, menjaganya semalaman. Ia tidak melepaskan tangan Ibu Larasati,
khawatir mimpi buruk akan datang lagi. Meskipun mengantuk, Citra tidak melonggarkan genggamannya. Pintu terbuka pelan dan Baskara masuk. Ia menatap bergantian ibunya yang tertidur, dan Citra yang menjaganya. Hatinya terasa perih. Sikapnya terlalu tulus untuk seseorang yang hanya dibayar untuk bekerja. Baskara diam-diam mendekat dan menyelimuti bahu Citra. Saat itulah, bekas luka di punggung tangan Citra menarik perhatian Baskara, bekas radang dingin. Luka kehormatan yang didapat saat menyelamatkan ibunya, sekaligus jejak penderitaan yang harus ditanggung Citra. Tatapan Baskara goyah. Ia menatap tangan Citra cukup lama. Kehidupan seperti apa yang kau jalani hingga bisa begitu tulus pada orang lain? Siapakah dirimu sebenarnya? Baskara mencoba menyingkirkan rambut Citra yang jatuh menutupi wajahnya, tetapi ia mengurungkan niatnya, takut membangunkannya. Ujung jarinya sempat tertahan di udara sebelum ia menariknya kembali. Keesokan paginya, sinar matahari cerah menembus celah gorden. Ibu Larasati membuka matanya, kepalanya terasa jernih. Sudah entah berapa lama ia tidak bangun dengan perasaan segar seperti ini. Pandangannya tertuju pada Citra, yang tertidur sambil memegang tangannya. Anak ini menjaganya, meskipun harus tidur tidak nyaman di kursi. Air mata menggenang di mata Ibu Larasati. Ia perlahan mengangkat tangannya dan mengelus kepala Citra. Nak, Citra terbangun. Ibu Larasati tersenyum cerah padanya, seperti seorang ibu yang menemukan kembali putrinya yang telah lama hilang. Tidurmu nyenyak? Satu kalimat itu membuat ketegangan Citra seketika luruh, dan matanya memerah. Kehangatan akhirnya mulai terasa di rumah besar yang dingin itu. Seminggu kemudian, suasana di kediaman Wijoyo berubah total. Seolah film hitam putih berubah menjadi berwarna. Koridor yang tadinya gelap dan suram kini dihiasi lukisan-lukisan cerah pilihan Citra, dan semua gorden yang tertutup rapat kini terbuka lebar, membiarkan sinar matahari hangat menyinari setiap sudut rumah. Perubahan terbesar ada pada Ibu Larasati. Hahaha. Citra. Lukisan ini indah sekali, seperti taman kita sendiri. Ibu Larasati kini bisa berjalan di ruang keluarga tanpa kursi roda. Tawa tak henti-hentinya terdengar, dan nafsu makannya pun meningkat. Pemandangannya saat berjalan-jalan di taman sambil bergandengan tangan dengan Citra tak ubahnya seperti ibu dan anak. Pandangan para asisten rumah tangga pun berubah. Bisik-bisik yang menyebutnya, perempuan materialistis telah hilang. Dan kini mereka memanggil Citra dengan hormat, Nona Citra, sudah waktunya ibu minum obat. Suatu pagi, Pak Hartono sedang memasang dasi di depan cermin di dekat pintu utama. Biasanya, ia akan memakai dasi pilihan sekretarisnya, tapi hari ini, entah kenapa, ia bimbang memilih antara dua dasi. Saat itu, Citra keluar dari dapur setelah menyiapkan sarapan untuk Ibu Larasati dan berpapasan dengan Pak Hartono. "Hei, nak." Pak Hartono memanggilnya dengan canggung. Citra berhenti dan menunduk. "Iya, Pak Hartono. Hari ini ada pertemuan penting, tapi warna dasi ini." Pak Hartono menunjuk lukisan Renoir yang tergantung di dinding. Mana yang lebih cocok dengan lukisan itu? Sikapnya sangat berbeda dari seminggu yang lalu saat ia mengabaikan Citra. Meski canggung, itu adalah caranya sendiri untuk mengakui selera Citra. Citra tersenyum tipis dan mendekat. Karena hari ini cuacanya cerah dan nuansa lukisannya juga cerah, sepertinya warna burgundi akan terlihat lebih bersemangat daripada biru dongker itu, Pak. Wajah Bapak juga akan terlihat jauh lebih cerah. Begitu ya? Burgundi. Pak Hartono mencoba dasi burgundi di depan cermin, lalu mengangguk puas, selera matamu bagus juga. Saya berangkat. Pak Hartono keluar. Citra menghela napas lega. Rasanya seperti gerendal pintu besi yang terkunci perlahan mulai terbuka. Sore harinya, di ruang kerja. Citra sedang mencari buku katalog baru untuk diperlihatkan kepada Ibu Larasati. Sebuah ensiklopedia seni tebal berada di rak paling atas. Citra menaiki tangga dan berjinjit. "Ayo." Sedikit lagi. Saat tangannya hampir menggapai, tiba-tiba tangga itu bergoyang. Kia. Kehilangan keseimbangan, tubuh Citra jatuh. Ia memejamkan mata, bersiap merasakan benturan dengan lantai. Namun, yang ia rasakan bukanlah lantai kayu yang keras, melainkan sesuatu yang kokoh dan hangat. "Kamu tidak apa-apa?" Saat ia membuka mata, wajah Baskara berada tepat di depannya.
Baskara yang sedang membaca di ruang kerja secara refleks menangkap Citra yang jatuh. Jarak mereka sangat dekat, hanya sejengkal, cukup dekat untuk merasakan napas masing-masing. Aroma kemeja Baskara, wangi parfumnya yang lembut, langsung tercium. Jantung Citra berdebar kencang, entah karena kaget atau karena perasaan lain. Baskara juga tidak melepaskan Citra, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Hati-hati, kamu bisa terluka, terima kasih. Sekarang, bisa tolong lepaskan saya. Wajah Citra memerah saat ia mencoba melepaskan diri. Namun, Baskara justru mengeratkan pelukannya. Ibu memang membutuhkan Nona Citra, tapi suara Baskara merendah. Sekarang saya juga akan kesulitan jika tidak ada Nona Citra. Sebuah pengakuan langsung dari Baskara. Ketulusannya yang tanpa basa-basi terasa begitu kuat. Citra panik dan mendorong dada Baskara untuk melepaskan diri. Saya datang ke sini untuk bekerja. Suaranya bergetar. Saya tidak dalam posisi untuk bercanda seperti ini dengan Pak Direktur. Citra mencoba menarik garis batas. Ia adalah karyawan, dan Baskara adalah majikannya. Ada batas yang tidak boleh dilewati. Namun, Baskara tidak mundur. Ia melangkah mendekati Citra. Ini bukan candaan. Tatapan Baskara bersinar serius. Saya tahu. Kemampuan Nona Citra. Hatimu. Semuanya profesional. Itulah kenapa saya semakin tidak ingin kehilanganmu. Baik sebagai seorang pekerja, maupun sebagai seorang wanita. Pak Direktur. Tatapan serius Baskara membuat hati Citra goyah. Hatinya yang membeku dalam kenyataan yang dingin seolah diterpa angin musim semi. Suasana canggung menyelimuti mereka berdua. Ting-tong. Tepat pada saat itu, suara bel pintu yang nyaring memecah keheningan di rumah yang damai itu. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali, seolah memaksa, di layar interkom, muncul wajah seorang pengunjung. Ekspresi Citra langsung membeku. Wajahnya pucat pasi, dan ujung jarinya bergetar. Pria di layar itu adalah Direktur Tirtayasa dari Galeri Nusantara. Pria yang telah menghina dan mengusirnya, mimpi buruk bagi Citra. Di sampingnya, ada sebuah lukisan besar yang terbungkus rapi. Apakah Pak Hartono ada? Saya Direktur Tirtayasa dari Galeri Nusantara. Saya membawa barang berharga. Suara Tirtayasa dari interkom menggema di ruang keluarga. Citra mundur ketakutan. Trauma itu kembali, membuatnya sesak napas. Baskara merangkul bahu Citra yang gemetar dan menatap tajam ke arah pintu utama. Ketenangan sebelum badai, tamu tak diundang telah datang ke rumah yang damai ini. Silakan masuk, Pak. Seorang asisten rumah tangga membuka pintu utama yang megah. Tirtayasa masuk dengan ekspresi sombong. Para stafnya mengikuti di belakang, membawa lukisan besar yang terbungkus dengan hati-hati. Dari celah bungkusannya, terlihat sekilas bingkai emas yang mewah. Itu adalah lukisan mahakarya rahasia bernilai miliaran rupiah yang ia dapatkan dengan susah payah untuk menjilat Pak Hartono. Wah, rumahnya benar-benar megah sekali ya. Puji Tirtayasa dengan berlebihan ke arah ruang keluarga yang kosong, sambil celingak-celinguk. Selera Pak Hartono memang luar biasa. Matanya penuh dengan keserakahan. Ia sudah menghitung, jika berhasil menjual lukisan ini, bukan hanya posisi direktur galeri, tetapi kursi dewan yayasan pun bisa ia dapatkan. Saat itulah, terdengar suara gemerincing dari arah dapur. Dan Citra keluar membawa secangkir teh. Ia baru saja menyiapkan teh herbal untuk Ibu Larasati. Siapa? Citra mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan pria yang berdiri di tengah ruang keluarga. Pak Tirtayasa. Tangan Citra sedikit gemetar, membuat teh di dalam cangkir beriak. Tirtayasa juga membeku melihat Citra. Matanya membelalak seolah melihat hantu. Kenapa kamu ada di sini? Tirtayasa menunjuk dengan gagap. Citra menggigit bibirnya erat. Ia ingin lari. Ingin bersembunyi. Tapi ia tidak bisa. Ia bukan lagi pekerja paruh waktu yang diusir. Citra menenangkan tangannya yang gemetar dan meletakkan cangkir teh di atas meja dengan perlahan. Lama tidak bertemu, Pak Direktur. Lama tidak bertemu? Tirtayasa tertawa sinis. Hah, konyol sekali. Ekspresinya langsung berubah menjadi ejekan. Ia melirik celemek yang dikenakan Citra dan mendengus. Setelah diusir dari galeri, akhirnya tidak punya tempat tujuan lain sampai jadi pembantu di sini?
Tirtayasa mendecakkan lidah. Kamu ini memang gigih ya? Apa orang tuamu mengajarimu seperti itu? Mengemis makanan dengan menumpang di rumah orang? Kata-katanya sangat menghina. Kalau memang levelmu rendah, setidaknya sadar dirilah. Kamu ini apa? Belut, licin sekali, menempel di mana-mana. Setiap kata Tirtayasa bagaikan pisau yang menusuk. Tapi Citra tidak mundur. Ia menegakkan punggungnya. Saya bukan pembantu. Suaranya bergetar. Tetapi jelas. Saya dipekerjakan secara resmi sebagai art director di kediaman Bapak Hartono. Justru Pak Direktur sendiri, ada urusan apa datang ke rumah orang tanpa janji? Art director? Tirtayasa tertawa terbahak-bahak. Gila? Gila. Benar-benar gila. Ia berhenti tertawa dan menatap Citra dengan tajam. Hei, kalau kamu seorang director, anjing liar di jalanan itu bisa jadi kurator. Kamu ini benar-benar tidak sadar diri ya? Karena ayahmu bangkrut, kelakuanmu jadi seperti ini? Berani-beraninya pamer jabatan. Kuku Citra menancap di telapak tangannya. Rasanya seperti akan berdarah. Tapi ia menggigit bibirnya dan menahan diri. Saat itu, pintu ruang kerja di lantai 2 terbuka dan Pak Hartono turun. Wajahnya berkerut karena mendengar keributan. Ada apa ini? Berisik sekali. Begitu Pak Hartono muncul, sikap Tirtayasa berubah 180 derajat. Ia membungkuk serendah-rendahnya, menjilat dengan menjijikkan. Oh, Pak Hartono. Selamat siang. Saya mendapatkan lukisan yang sangat langka, jadi saya bergegas ingin menunjukkannya pada Bapak. Lalu, Tirtayasa memasang ekspresi seolah sedang dalam kesulitan dan menunjuk Citra. Astaga, Pak Hartono, Bapak salah mempekerjakan orang. Apakah Bapak tahu siapa dia? Memangnya dia siapa? Tanya Pak Hartono, penasaran. Tirtayasa mendekat ke Pak Hartono. Berbisik, tetapi dengan suara yang cukup keras agar Citra bisa mendengar. Dia, anak yang saya pecat dari galeri. Suara Tirtayasa menggema di ruang keluarga. Bukan dipecat biasa. Tapi saya usir karena memalsukan ijazah dan punya kebiasaan mencuri. Keturunan yang tidak jelas memang tidak bisa diapa-apakan. Apa? Mencuri? Tatapan Pak Hartono berubah tajam. Citra merasa sesak napas. Bohong. Itu semua kebohongan. Tidak benar, Pak Hartono. Saya. Diam. Teriak Tirtayasa sambil menunjuk wajah Citra. Di mana sopan santunmu memotong pembicaraan orang tua? Bagaimana orang tuamu mendidikmu, hah? Tirtayasa kembali menghadap Pak Hartono. Pak Hartono, percayalah pada saya. Anak ini juga mencoba mencuri ide pameran saya di galeri sampai ketahuan dan diusir. Sekarang dia mencoba menipu lagi di sini. Ia melambaikan tangannya. Art director? Konyol. CV-nya itu semua palsu. Kalau orang tuanya penipu, anaknya juga pasti penipu. Tirtayasa berkoar-koar seolah ia adalah pahlawan kebenaran. Sama seperti di masa lalu, saat ia menjadikan Citra kambing hitam untuk menutupi kebusukannya, kali ini pun ia mencoba menginjak-injak Citra untuk memperkuat posisinya. Pak Hartono perlahan menoleh dan menatap Citra dengan tajam. Tatapannya penuh kecurigaan dan rasa dikhianati. Benarkah itu? Kamu memalsukan ijazahmu? Kamu datang ke rumahku untuk mencuri? Tuduhan tajam Pak Hartono membuat kaki Citra hampir lemas. Sakit hati, rasanya sangat sakit hati sampai ingin menangis. Tidak benar. Saya bersumpah, saya. Ada buktinya, Pak Hartono. Tirtayasa memotong ucapan Citra, memberikan pukulan telak. Kalau perlu, besok saya bawakan catatan kepegawaiannya. Coba saja periksa catatan kriminalnya. Pasti sangat mengesankan. Ia mengancam dengan bukti yang bahkan tidak ada. Wajahnya seperti iblis. Wajah Pak Hartono memerah padam. Ia melambaikan tangannya ke arah Citra. Cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Aku tidak butuh pencuri di rumahku. Keluar sekarang juga. Saat itu, kebenaran dikalahkan oleh kekuasaan. Penjelasan Citra menjadi gema kosong yang menghilang. Citra menggigit bibirnya. Begitu erat hingga darah merembes. Jika ia diusir dari sini, semuanya akan berakhir. Perawatan Ibu Larasati, biaya rumah sakit ibunya, dan kehormatan dirinya yang baru saja ia dapatkan kembali,
semuanya akan hancur. Ayah? Apa maksud ayah? Saat itu, Baskara berlari masuk dari arah pintu utama. Ia baru saja kembali dari luar. Menyadari situasinya, Baskara berdiri di depan Citra, melindunginya dari ayahnya. Citra bukan orang seperti itu. Saya yang jamin. Ayah tidak adil jika hanya mendengar ucapan Pak Tirtayasa. Menyingkir, Baskara. Bentak Pak Hartono. Kamu sedang ditipu. Apa kamu tidak tahu betapa liciknya perempuan seperti itu? Yusir dia. Pak Hartono bersikeras. Ia meraih ponselnya untuk memanggil petugas keamanan. Tirtayasa, dari belakang Pak Hartono, tersenyum licik mengejek Citra. Kau tidak akan bisa menang melawanku. Tatapannya seolah berkata begitu. Tirtayasa merasa menang dan mendekati Citra. Nah, sudah dengarkan? Disuruh keluar. Pergi sendiri dengan baik-baik sebelum diseret keluar dan dipermalukan. Ia dengan kasar menarik lengan Citra. Citra terhuyung, tak punya tenaga untuk melawan. Pandangannya menjadi gelap. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan terlempar kembali ke lumpur? Lepaskan tangan itu. Saat itu, sebuah suara yang dingin dan berwibawa seperti es membelah keheningan di ruang keluarga, datang dari puncak tangga lantai 2. Semua mata tertuju ke atas. Di sana, berdiri Ibu Larasati. Bukan Ibu Larasati yang lemah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ia berdiri tegak, dengan amarah membara di kedua matanya, memegang pegangan tangga. Seperti seorang ratu. Tap, tok. Suara sepatu hak tinggi menuruni tangga memecah keheningan. Semua orang menahan napas, menatap ke puncak tangga. Di sana, berdiri Ibu Larasati, bukan dengan piyama pasien, melainkan dengan gaun sutra yang elegan. Di bahunya, tersampir mantel kasmir putih yang pernah Citra gunakan untuk melindunginya di tumpukan salju. Penampilannya bukan lagi seperti pasien yang lemah, melainkan wibawa seorang nyonya besar pelindung Nusantara Group. Ibu Larasati. Tirtayasa mundur ketakutan. Ia tidak pernah menyangka Ibu Larasati bisa berjalan, apalagi muncul dengan penampilan yang begitu sehat. Matanya bergetar cemas. Ibu Larasati menatap Tirtayasa dengan dingin, lalu langsung menghampiri Citra. Ia merangkul bahu Citra yang gemetar dengan lengannya. Seperti induk ayam yang melindungi anaknya, ia menyembunyikan Citra di belakangnya. Hartono, keributan apa ini? Tanyanya pada suaminya. Tunggu, kamu sudah bisa berdiri? Pak Hartono juga terkejut bukan main. Ibu Larasati tidak sedikit pun melirik suaminya, dan menatap tajam ke arah Tirtayasa. Direktur Tirtayasa, suaranya dingin. Di matamu, apakah anak ini terlihat seperti pencuri? Seperti pemalsu ijazah? Tidak, bukan begitu, Bu. Saya hanya, demi kebaikan kediaman Bapak Hartono. Tirtayasa mencoba membela diri dengan senyum licik. Diam. Suara rendah Ibu Larasati membungkam Tirtayasa. Di mataku, anak ini adalah satu-satunya talenta yang bisa menyelamatkan galeri kita. Jadi, pemandu berbakat yang kau usir itu adalah anak ini? Rupanya. Mata Ibu Larasati berkilat. Ia menunjuk dengan dagunya ke arah lukisan besar di tengah ruang keluarga. Mahakarya bernilai miliaran yang coba dijual Tirtayasa kepada suaminya. Citra. Panggil Ibu Larasati dengan suara lembut. Iya, Bu. Bagaimana pendapatmu tentang lukisan ini? Ibu Larasati menggenggam tangan Citra erat. Berbicaralah sebagai seorang ahli. Katakan pendapat jujurmu. Seperti aku mempercayaimu, percayalah pada matamu dan bicaralah. Citra mendapatkan keberanian dari genggaman hangat Ibu Larasati. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan tangannya yang gemetar. Lalu, ia perlahan melangkah ke depan lukisan. Tirtayasa hendak berteriak, memangnya kau tahu apa? Tapi Baskara menghalanginya. Citra berdiri di depan lukisan. Tanpa kaca pembesar atau peralatan khusus. Tapi ia punya mata yang telah terasa selama 5 tahun melihat puluhan ribu lukisan. Citra mengamati dengan teliti kain kanvas, retakan cat, dan arah sapuan kuas. 1 menit, 2 menit. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang keluarga. Akhirnya, Citra mengangkat kepalanya. Matanya penuh keyakinan. Ini palsu. Apa? Palsu? Tanya Pak Hartono, terkejut. Wajah Tirtayasa pucat pasi.
Dasar gila. Berani-beraninya kau berbohong. Tirtayasa mengamuk. Kau tahu berapa harga lukisan ini? Ini asli. Langsung dari balai lelang di Prancis. Sertifikatnya juga ada. Tapi Citra tidak goyah. Ia menunjuk sudut kanan bawah lukisan dan menjelaskan dengan tenang. Pak Direktur, pelukis ini aktif pada pertengahan abad ke-19, suara Citra terdengar jelas. Saat itu, pigmen biru kobalt belum ditemukan, jadi mereka menggunakan ultramarin alami. Tapi warna biru di lukisan ini adalah biru kobalt, pigmen kimia. Citra menunjuk lukisan itu. Lukisan abad ke-19 diwarnai dengan warna dari abad ke-20. Penjelasan Citra berlanjut. Dan yang paling menentukan adalah sapuan kuasnya. Pelukis ini kidal, semua sapuan kuasnya mengalir dari kiri atas ke kanan bawah. Jari Citra bergerak mengikuti alur di kanvas. Tapi lukisan ini dilukis dari kanan ke kiri. Ini adalah bukti jelas bahwa lukisan ini ditiru oleh orang yang menggunakan tangan kanan. Penjelasan logis Citra membuat Tirtayasa terdiam. Keringat dingin mengucur deras. Dasar bodoh. Memangnya kau tahu apa soal pigmen? Tirtayasa mengeluarkan dokumen dari sakunya dan mengibaskannya. Sertifikat, ini ada sertifikatnya. Disahkan oleh para ahli. Itu adalah usahanya yang sia-sia untuk menutupi kebenaran dengan selembar kertas. Sertifikat itu juga palsu, kan? Saat itu, Baskara yang sedari tadi diam angkat bicara. Baskara menunjukkan tablet yang dipegangnya kepada ayahnya. Tim hukum kami sudah mengonfirmasi langsung ke balai lelang di Prancis. Suara Baskara terdengar dingin. Tidak ada catatan bahwa lukisan ini pernah dilelang di sana. Itu adalah dokumen palsu yang dibuat Tirtayasa melalui seorang perantara. Apa? Pak Hartono merebut sertifikat itu dan melemparkannya ke lantai. Tirtayasa, beraninya kau membawa barang palsu dan menghinaku. Kau mencoba menipuku untuk mencuri uangku? Amarah Pak Hartono meledak. Guncangan karena dikhianati oleh orang kepercayaan dan rasa malu karena hampir tertipu oleh lukisan palsu membuatnya murka. Tirtayasa terduduk lemas di tempat. Semuanya sudah berakhir. Pak Hartono, bukan begitu, saya hanya. Aku tidak mau dengar alasanmu, potong Ibu Larasati, memberikan pukulan terakhir. Ia merangkul bahu Citra dan menatap Tirtayasa dengan rendah. Menipu suamiku dengan lukisan palsu, dan menuduh penyelamat nyawaku sebagai pencuri. Suara Ibu Larasati bergetar karena marah. Apa kau masih bisa disebut manusia? Apa kau pantas menjadi direktur galeri? Bentakan Ibu Larasati menggema di seluruh ruangan. Kemarahan yang selama ini terpendam saat ia terbaring sakit akhirnya meledak. Panggil polisi sekarang juga. Seret penipu ini keluar dari rumahku. Teriak Pak Hartono. Petugas keamanan yang siaga langsung masuk dan memelintir kedua lengan Tirtayasa. Pak Hartono, saya dijebak. Tolong maafkan saya sekali ini saja, Tirtayasa meronta. Saya sudah begitu setia pada Bapak. Aark. Tirtayasa meraung seperti binatang saat diseret keluar oleh petugas keamanan. Bekas gesekan sepatunya meninggalkan jejak buruk di lantai. Seminggu yang lalu, ia yang memperlakukan Citra seperti karung barang, kini diusir dengan cara yang sama. Karma. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Setelah Tirtayasa menghilang, keheningan kembali menyelimuti ruang keluarga. Ketegangan yang mereda membuat kaki Citra lemas, dan ia terhuyung. Citra, Ibu Larasati dengan sigap menopang Citra. Citra terduduk dalam pelukan Ibu Larasati. Terima kasih. Suara Citra bergetar. Terima kasih. Karena telah mempercayai saya. Citra akhirnya menumpahkan air matanya. Air mata panas yang membersihkan semua rasa sakit hatinya. Ibu Larasati menepuk-nepuk punggung Citra dan ikut menangis. Tidak. Aku yang berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, kita semua akan tertipu. Kamu telah menyelamatkan keluarga kami. Baskara juga mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Citra. Matanya juga berkaca-kaca. Pak Hartono berdeham, pura-pura tidak peduli dan berbalik, tetapi bahunya sedikit bergetar. Ia menyesali kebodohannya dan merasa bersalah pada Citra. Yang palsu telah lenyap. Dan hanya yang asli yang tersisa. Ketulusan Citra, kemampuan Citra, akhirnya bersinar. Setelah jeritan Tirtayasa menghilang, keheningan yang berat menyelimuti ruang keluarga.
ketenangan setelah badai berlalu. Bukan ketenangan yang cemas, melainkan ketenangan yang datang setelah kebenaran terungkap. Pak Hartono berjalan mondar-mandir di ruang keluarga dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya memerah. Selama puluhan tahun di dunia bisnis, ia selalu bangga dengan kemampuannya menilai orang. Fakta bahwa ia hampir tertipu oleh seorang penipu dan mengusir seorang penyelamat membuatnya malu tak terkira. Pak Hartono berdeham keras, lalu mendekati Citra yang masih ditopang oleh Ibu Larasati. Tatapannya bertemu dengan mata jernih Citra. Di mata itu, tidak ada dendam atau amarah, hanya kelegaan. Aku salah menilai orang, suara Pak Hartono terdengar serak. Hartono Wijoyo yang angkuh akhirnya menundukkan kepalanya. Maafkan aku tidak tahu bahwa yang datang ke rumahku bukanlah pencuri, melainkan seorang malaikat. Pak Hartono membuang muka. Orang tua ini sudah pikun. Tidak apa-apa, Pak Hartono. Saya lega kesalahpahaman ini sudah selesai. Citra membungkuk dengan hormat. Sikap rendah hatinya membuat Pak Hartono semakin merasa bersalah. Saat itu, Baskara sekali lagi menunjukkan tabletnya. Ayah juga harus melihat ini. Di layar, terpampang jelas semua kebusukan yang telah dilakukan Tirtayasa selama ini. Buku besar suap karya seni, bukti plagiarisme tesis mahasiswa pasca sarjana, dan yang paling krusial, perbandingan antara proposal pameran yang diajukan Citra dengan yang dipresentasikan oleh Tirtayasa. Siapapun bisa melihat dengan jelas bahwa Tirtayasa telah mencuri ide Citra dan mempresentasikannya atas namanya sendiri. Semua ini ide Citra? Pak Hartono membaca proposal itu dengan teliti dan kagum. Penataan yang mempertimbangkan alur pengunjung, sudut pencahayaan, nada dan cara penjelasan. Pak Hartono mengangguk, ini bukan sekadar level orang yang mengerti seni. Ini adalah perencanaan yang bisa membaca hati penonton. Level yang tidak mungkin bisa dicapai oleh si Tirtayasa itu. Pak Hartono menatap Citra. Di matanya kini, Citra bukan lagi pelukis atau wanita materialistis. Ia adalah talenta sejati yang akan memimpin Galeri Nusantara. Ternyata, kamulah yang asli. Pak Hartono seolah telah membuat keputusan dan berkata dengan tegas, yang palsu sudah disingkirkan. Sekarang, kita butuh pemilik yang asli. Galeri Nusantara, kamu yang pegang. Apa? Saya? Tanya Citra, terkejut. Ya. Bukan sebagai pelaksana tugas direktur, tapi sebagai direktur tetap, bangun kembali galeri kita dengan mata dan ketulusan yang kamu miliki. Tawaran yang luar biasa. Menjadi direktur galeri seni terbaik di negeri ini di usia 29 tahun. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia seni Indonesia. Jantung Citra serasa mau meledak. Posisi yang ia impikan selama 5 tahun menderita sebagai karyawan kontrak. Namun, ia tidak langsung menerimanya dengan gembira. Ada orang-orang yang tidak boleh ia lupakan. Citra menyeka air matanya dan mengangkat kepalanya dengan percaya diri. Terima kasih, Pak Hartono. Meskipun saya masih kurang, saya akan melakukan yang terbaik. Citra berhenti sejenak. Tapi, ada satu syarat. Syarat? Katakan saja, bukan saya sendiri, tapi rekan-rekan saya yang punya kemampuan tapi tidak pernah mendapat kesempatan karena tidak punya koneksi. Suara Citra menjadi tegas. Saya ingin bekerja bersama mereka, tolong pekerjakan mereka kembali sebagai karyawan tetap. Galeri akan berjalan dengan baik jika ada mereka. Sikap Citra yang lebih mementingkan rekan-rekannya daripada kesuksesan pribadinya. Pak Hartono tertawa lebar dan menepuk lututnya. Hahaha, memang pantas jadi menantuku? Visimu luas. Baiklah, aku serahkan semua wewenang padamu. Lakukan sesukamu. Layar berganti. Seminggu kemudian, di lobi Galeri Nusantara, para pekerja sedang mengganti papan nama di depan ruang direktur. Papan nama, Direktur Tirtayasa dilepas, dan sebuah papan nama baru yang berkilau dipasang. Direktur Citra Anindita. Papan nama berwarna emas itu bersinar cemerlang di bawah sorotan lampu. Citra, dengan ekspresi haru, menatap papan nama itu, pintu yang dulu ia lewati saat diusir dalam keadaan kotor. Kini ia masuki kembali sebagai pemilik yang sah. 1 bulan kemudian. Hari pembukaan pameran khusus Mata Kebenaran, The Eye of Truth, yang digagas oleh Citra. Antrean pengunjung mengular dari pintu masuk galeri.
Perhatian media juga sangat besar. Pameran debut Direktur Termuda Citra Anindita, dengan tajuk Pameran Para Seniman Sejati yang Menyingkirkan Kepalsuan, menjadi buah bibir setiap hari. Di bawah sorotan lampu yang gemerlap, Citra memegang mikrofon. Panggung yang sama, yang setahun lalu direbut oleh Tirta Yasa. Ia tidak lagi gemetar. Bukan lagi dengan kemeja kotor, melainkan setelan jas yang rapi. Bukan lagi dengan kaki telanjang, melainkan dengan sepatu hak tinggi yang kokoh. Ia memberikan presentasi yang sempurna di depan ratusan penonton. Seni bukanlah tentang teknik yang gemerlap, suara Citra menggema melalui mikrofon. Seni adalah kekuatan untuk menyembuhkan luka mereka yang melihatnya, dan menemukan cahaya bahkan dalam kegelapan. Citra menatap para penonton. Seperti musim dingin yang pernah saya alami, saya harap lukisan-lukisan ini bisa menjadi musim semi yang hangat di hati Anda semua. Setelah pidato tulus Citra berakhir, tepuk tangan meriah membahana. Di barisan paling depan, Ibu Larasati menyeka air matanya dengan sapu tangan sambil bertepuk tangan sekuat tenaga. Pak Hartono juga menatap Citra dengan senyum bangga. Di pesta pembukaan, di tengah kerumunan orang yang memberinya selamat, Baskara mendekati Citra. Di tangannya ada 2 gelas sampanye. "Nona Direktur, minum dulu," kata Baskara dengan nada bercanda. "Jangan menggodaku, Pak Baskara." "Selamat, ya?" Sungguh, tatapan Baskara begitu hangat. "Tempatmu yang sebenarnya bukanlah gudang minimarket, tapi di sini." "Terima kasih, Mas Baskara," suara Citra bergetar. "Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa sampai di sini. Kamulah yang menemukanku." "Bukan." Baskara menggelengkan kepala. "Kamu bisa ditemukan karena kamu bersinar dengan sendirinya. Aku hanya sedikit membantu." Mereka berdua mendentingkan gelas. Suara yang jernih menggema. "Aku mencintaimu, Citra." "Aku juga." Baskara merangkul pinggang Citra, dan Citra tersenyum malu bersandar padanya. Di tengah riuh tepuk tangan dan kilatan lampu kamera, mereka berdua saling menatap dengan senyum bahagia. Di luar jendela, salju buatan turun, tetapi di dalam galeri terasa lebih hangat dari sebelumnya. Citra tidak lagi kedinginan. Di sisinya kini ada orang yang ia cintai, galeri yang harus ia jaga, dan keluarga yang hangat, malam bersalju di Menteng. Setahun yang lalu, gerbang besi megah kediaman Wijoyo terasa begitu dingin dan tinggi bagi Citra. Kini, salju buatan yang putih menumpuk lembut di atasnya. Namun, cahaya yang terpancar dari setiap jendela rumah itu terasa lebih hangat dan cerah dari sebelumnya. Hari ini adalah malam Natal. Nah, sudah matang. "Ibu, makan ini dulu. Kuahnya segar sekali." Citra dengan cekatan mengambil sayuran dan daging dari panci syabu-syabu dan meletakkannya di piring Ibu Larasati. Uap panas dari panci yang mendidih memenuhi meja makan dengan kehangatan. "Iya, terima kasih. Kamu juga makan, Nak. Pasti lelah seharian menyiapkan pameran." Ibu Larasati tersenyum bangga sambil memperhatikan Citra. Setahun yang lalu, ia kurus kering dan bahkan tidak bisa bernapas tanpa obat penenang. Kini, ia menikmati makan malam dengan wajah yang berseri-seri. "Ayah, mau tambah daging lagi?" tanya Baskara. Pak Hartono berdeham dan menyodorkan mangkuk kosongnya. Tambahkan kuahnya sedikit. Mungkin karena menantuku yang memasak, rasanya jadi pas sekali." Di balik nada bicaranya yang ketus, tersirat kasih sayang yang dalam. Pak Hartono yang setahun lalu menyebut Citra pencuri dan hendak mengusirnya, kini telah tiada. Citra, sebagai menantu dan sebagai sumber keceriaan di rumah ini, telah melebur dengan sempurna. Setelah makan malam, wedang jahe hangat disajikan. Api di perapian ruang keluarga berderak-derak, dan pohon Natal di sudut ruangan berkelap-kelip. Malam yang damai dan sempurna. Saat itu, Pak Hartono meletakkan sebuah tas belanja besar yang tadi diletakkan di samping sofa ke atas meja. "Citra," panggil ayah mertua. "Ini, bawa." Pak Hartono mendorong tas belanja itu ke arah Citra. "Ini apa, Yah?" "Tadi di jalan nemu." Pak Hartono membuang muka. "Akhir tahun, pergi ke mall, pelayannya merepotkan sekali, jadi kubeli saja satu. Ibumu seleranya beda, jadi kamu pakai saja, atau buang sekalian. Siapapun bisa melihat itu adalah hadiah yang sudah disiapkan sebelumnya. Terlihat dari tas belanja merek premium yang dipilih dengan sangat hati-hati."
Ibu Larasati dan Baskara saling pandang dan terkikik. Citra membuka tas belanja itu dengan bingung. Setelah membuka lapisan kertas kado, terlihatlah kain putih yang menyilaukan. Ah! Desah kecil keluar dari bibir Citra. Itu adalah sebuah mantel. Mantel kasmir putih bersih, begitu lembut hingga terasa licin di tangan. Jauh lebih mewah dibandingkan mantel seharga puluhan juta yang dibeli Citra dengan menabung dari biaya operasi ibunya setahun yang lalu. Dengan tangan gemetar, Citra merasakan kelembutan mantel itu. Tiba-tiba, ia teringat hari itu setahun yang lalu. Momen saat ia menggelar mantel yang merupakan segalanya baginya di lantai lumpur yang dingin. Sensasi mantel yang basah, berat, dan ternoda lumpur itu seolah masih terasa di ujung jarinya. Mantel ini mungkin sedikit lebih hangat daripada yang kamu buang waktu itu, kata Pak Hartono sambil memutar-mutar cangkir tehnya. Menantuku, jangan sampai kedinginan lagi di luar sana. Kalau penampilan Direktur Galeri Nusantara lusuh, nanti reputasiku yang jelek, mengerti? Itu adalah cara Pak Hartono yang canggung namun dalam untuk menunjukkan kasih sayangnya. Ia tidak melupakan rasa dingin dan pengorbanan yang dialami Citra setahun yang lalu. Hati seorang ayah mertua yang ingin memberikan kompensasi dengan yang terbaik, yang terhangat. Mata Citra memerah. Ia bangkit dari tempatnya dan membungkuk dalam-dalam kepada Pak Hartono. Terima kasih, Ayah. Saya suka sekali. Akan saya pakai dengan baik. Sudah, coba pakai. Ukurannya pasti pas. Pak Hartono memalingkan wajahnya dengan canggung, tetapi senyum tipis tersungging di bibirnya. Citra mengenakan mantel itu. Pas sekali, seperti dibuat khusus untuknya. Ringan seperti bulu, tetapi hangatnya memeluk seluruh tubuh. Seperti hati keluarga ini yang memeluk Citra. Ibu Larasati mendekat dan merapikan kerah mantel Citra. Lalu ia menggenggam kedua tangan Citra dengan erat. Terima kasih, putriku. Mata Ibu Larasati berkaca-kaca. Kamu membawa musim semi ke rumah kami. Kamu datang dan membuat bunga mekar dalam hidupku yang dingin dan gelap. Ibu Larasati menggenggam tangan Citra lebih erat. Yang lebih hangat dari mantel ini adalah hatiku. Ibu. Citra memeluk Ibu Larasati. Dua wanita yang setahun lalu berbagi kehangatan tubuh untuk bertahan hidup di teras bersalju. Kini, mereka menjadi ibu mertua dan menantu yang tak terpisahkan, ibu dan anak yang saling menyelamatkan jiwa masing-masing. Sudah. Ini kan malam Natal? Kenapa jadi pada menangis? Baskara mencoba mencairkan suasana. Citra, mau jalan-jalan keluar sebentar? Udaranya sejuk. Mengenakan mantel barunya, Citra berjalan ke taman bersama Baskara. Salju buatan turun dengan lebat. Dunia seputih kapas. Tapi tidak sedingin hari itu setahun yang lalu. Justru udara dingin yang menyentuh pipi terasa menyegarkan. Jejak kaki mereka berdua tercetak berdampingan di atas salju putih. Citra menatap langit malam. Butiran salju memantulkan cahaya lampu taman, berkelip seperti permata. Indah sekali, gumam Citra. Baskara memeluk Citra dari belakang. Kehangatan bahu lebar Baskara terasa di punggungnya. Citra meletakkan tangannya di atas lengan Baskara. Citra. Bisik Baskara di telinganya. Iya, kamu bahagia? Citra sejenak memejamkan mata. Masa-masa saat ia memindahkan kardus mie instan di gudang minimarket, malam-malam saat ia menangis karena biaya rumah sakit, dan momen menyedihkan saat ia diusir dari galeri, semua itu melintas di benaknya. Dan sekarang, suami yang ia cintai, mertua yang menyayanginya seperti anak sendiri, dan galeri tempat ia bisa mengembangkan kemampuannya. Iya. Sangat. Rasanya seperti mimpi. Ini bukan mimpi, Baskara membalikkan tubuh Citra. Ini adalah kenyataan yang kamu ciptakan sendiri, hatimu yang baik itu, keberanianmu untuk tidak menyerah, itulah yang membawa kita sampai di sini. Baskara mencium kening Citra. Aku mencintaimu. Seumur hidupku, aku tidak akan membiarkanmu kedinginan lagi. Aku juga mencintaimu. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum di tengah salju putih. Dari balik jendela ruang keluarga, terlihat Pak Hartono dan Ibu Larasati tersenyum bahagia melihat mereka. Pada hari yang paling dingin dan sepi, aku menggelar mantel seharga puluhan juta, yang bagiku adalah seluruh hartaku. Di atas lantai lumpur yang dingin, suara narasi Citra mengalir. Orang-orang bilang aku gila.
Mereka bilang hidupku sudah berakhir, tapi aku tidak menyesal. Karena dengan membuang pakaian itu, aku mendapatkan manusia. Citra menatap langit malam. Meskipun dunia ini dikuasai oleh perhitungan yang dingin, aku percaya bahwa masih ada yang lebih panas dari kalkulator, yaitu hati manusia. Suara Citra menjadi hangat. Yang aku buang hari itu hanyalah sebuah mantel usang, tetapi pilihan itu memberiku keluarga terhangat di dunia, dan hadiah yang membuatku tidak akan pernah kedinginan selamanya. Citra menggenggam tangan Baskara erat. Ketulusan, pasti akan menemukan rumahnya kembali. Di rumah besar keluarga Wijoyo yang bersalju, cahaya hangat terpancar dari setiap jendela, dan tawa bahagia sebuah keluarga menggema ke langit malam. Selama menulis cerita ini, saya membayangkan hati Citra saat ia menggelar mantelnya di lantai. Semakin sedikit yang kita miliki, semakin sulit untuk berbagi. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku bisa melakukannya? Rasa malu dan haru memenuhi hatiku. Semoga hati hangat Citra bisa menjadi penghangat kecil di hati semua yang membaca tulisan ini. Bagaimana kisah hangat Citra hari ini? Jika Anda menyukainya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan karya yang lebih baik. Sampai jumpa di drama berikutnya yang menyentuh dan berkelas. Terima kasih.